potensi Desa Umpang itu. Tapi kami dibohongi terus. Bahkan sehari sebelumnya bahwa mereka akan bersilaturahmi ke Desa Umpang. Jam 8 jam 9 akan datang, molor sampai berbuka puasa mereka baru datang. Ini menunjukkan bahwa etikat mereka ini tidak baik hadir di desa ini. Bahkan perlu diketahui oleh bapak-bapak, sebenarnya izin dari perusahaan ini bukan keluarnya dari Kecamatan Arus Selatan. Desa Umpang ini dianggap mereka desa siluman. Tidak ada Desa Umpang. Yang ada adalah Nangamua dan Berapi. Desa Umpang ini wajar kalau disebut dengan jin buang anak. Maka yang hadir pada hari ini anak-anak jin semuanya. Karena tempat jin buang anak, jadi induknya jinnya tidak ada, anaknya yang muncul pada hari ini. Betul atau tidak? Kenapa kami bilang ini terhormat? Karena sampai saat ini pun mereka itu merasa, karena sampai sekarang pun merasa mereka itu lebih tinggi dari derajat kami sebagai masyarakat yang di lingkungan ini. Kami aja merasa di desa yang kami cintai itu Desa Runtuh, aktivitas kami itu ialah mayoritas sebagai pencari ikan atau nelayan. Bahkan apa yang disebut penghasil ikan akan terhambat karena sungai-sungai kami pun buntu oleh kegiatan-kegiatan oleh PT Astra, yaitu mencemari sungai kami, dan bukti pun ada. Kasus ini bukan satu kali ini saja yang kami sampaikan, bahkan bertahun-tahun kami sampaikan hal ini, tapi tidak ada satupun dari perusahaan untuk menanggapi dan merealisasi yang kami tuntut ini. Buat apa ada pimpinan perusahaan kalau memang tidak mau menyelesaikan permasalahan? Kami di sini bukan mengeroyok suatu perusahaan, karena inilah cara kami untuk menyampaikan aspirasi kami ke depan perusahaan. Yang pastinya kami ini menuntut tanggung jawab PT Astra agar menormalisasi lagi mata pencaharian kami di bidang perikanan. Yang ada di Sungai Betang Pagar itu sudah kacau Pak sungainya. Mungkin bapak-bapak di sini tidak tahu, apalagi bapak polisi tidak tahu karena bapak-bapak mungkin tidak pernah turun ke sungai. Tapi kamilah yang merasa dampaknya akan hal itu. Masyarakat itu perlu pengertian dan juga sampaian dari perusahaan agar apa yang diinginkan masyarakat itu ditanggapi, dinormalisasi, bahkan kalau perlu masyarakat itu digandeng, ayo bagaimana caranya. Ini sampai sekarang pun tidak ada satupun dari perusahaan untuk menanggulangi hal itu. Itu sudah tercemar sungai kami Pak. Karena efek dari limbah itu bukan masyarakat Runtuh saja yang merasakan, bahkan sampai ke Betang Arus dari daerah Pangkalan Bun pun akan merasakannya. Makanya berdasarkan yang telah disampaikan saudara kami yang tadi, kami ingin menemui pimpinan perusahaan agar tuntutan kami ini ditanggapi dan juga istilahnya dikabulkan. Karena kalau kami berhadapan dengan bapak polisi ini tidak ada jadinya Pak. Tidak ada penyelesaian. Kalaupun tidak ada pimpinan dan perusahaan yang muncul hari ini di depan kami dan merealisasikan apa yang kami tuntut hari ini, maka sampai kapanpun kami akan terus menuntut, bahkan acara ini pun berlangsung sampai kapanpun. Karena kalau tidak hari ini, kapan lagi? Oke lah bapak-bapak kepolisian di sini untuk menggandeng kami, mengaman kami. Tapi setidaknya bapak polisi juga mengingatkan ke perusahaan agar apa yang dituntut masyarakat itu akan segera ditanggapi. Kita tidak perlu beradu argumen dengan kepolisian karena bapak kepolisian di sini tugasnya hanya mengamankan. Kami hanya menuntut dari perusahaan apa yang kami tuntut itu akan diselesaikan hari ini juga. Kami akan menemui pimpinan. Sebelum pimpinan itu turun ke lapangan dan menyatakan apa yang kami sampaikan ini adalah disetujui,
Jadi mohon maaf aja Pak, kami akan menetap di sini. Sudah 27 tahun Bapak-bapak semua, agar Bapak ketahui PT Astra ini berdiri di sini. Tetapi tidak ada satupun CDO-nya atau ya humasnya yang kenal dengan masyarakatnya Desa Runtuh. Apalagi sekarang istilahnya ada penjarahan yang dibilang penjarahan. Masyarakat itu mau bagaimana? Mau dibilang penjarahan, tapi yang dulu penjara itu ialah PT Astra. Kami hanya mengambil hak kami di desa kami. Yang dulu mencuri itu siapa? Perusahaan Astra lah yang dulu mencuri. Yang merampas hak perusahaan, siapa yang dulu merampas? Perusahaan lah yang merampas hak kami. Kenapa masyarakat seperti ini? Karena perusahaan mencuri. Lahan kami tidak dibayar. Ditanam di luar HGU. Bahkan ditanam di hutan produksi. Apakah ini suatu dibilang tidak mencuri? Itulah bapak-bapak kepolisian. Izin lokasi khususnya di Desa Umpang. Di Desa Umpang tidak pernah memberikan izin lokasi, tetapi keberadaan tanaman perusahaan ini berada di wilayah Desa Umpang. Itu menurut bapak-bapak pelanggaran hukum tidak? Yang lebih anehnya lagi ialah apabila masyarakat melakukan kesalahan yang dibilangnya penjarahan dan maling, ditangkap. Tetapi kalau perusahaan secara luas ini mengambil hak masyarakat, dibiarkan saja. Agar bapak-bapak semua penegak hukum di sini tahu bagaimana kondisi saat ini, bagaimana kondisi masyarakat ini. Dan ini menjadi pertanyaan kami khusus warga masyarakat Desa Umpang. Izin lokasinya di Arut Utara, tetapi fisiknya di Arut Selatan. Kami tidak pernah mendukung izin-izin itu. Makanya kami berani melakukan aksi panen waktu Kencang ini. Kompas TV. Anu lah di media kan. Masuk itu TV1. mana dengan itu Metro Pak. Metro Pak. Mana? Yang jelasnya kita dengarkan sesuai di seluruh Indonesia saat ini sudah hak kita dengan tanpa memberikan apapun terhadap Desa Umpang ini, khususnya Desa Umpang. Ya, kita datang kemari bukan berbicara tentang HGU, mau berapa ribu, mau berapa 100.000 pun HGU mereka, itu tidak akan kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah hak kita yang selama ini mereka ambil tanpa permisi dengan desa. Jadi selama 27 tahun ini tidak ada seorang warga Umpang pun yang membebaskan lahannya, baik masyarakat maupun kepala desanya, dari kepala desa yang pertama sampai kepala desa yang akan datang. Bagaimana? Setuju itu? Betul tidak kita bicarakan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan hadir di desa ini, akan meminta pertanggungjawaban perusahaan terhadap desa kita yang belum dipenuhi apa yang kita minta. Saya berharap dengan aparat jangan sampai kita melakukan negosiasi kepada aparat. Kami minta pimpinan perusahaan harus hadir untuk melakukan negosiasi pada hari ini dengan kami. Apabila hari ini
pimpinan perusahaan Astra tidak hadir depan kami, berarti perusahaan ini tidak ada pemiliknya. Perusahaan ini tidak ada pemiliknya. Dan kami beranggapan bukan bapak-bapak polisi, bukan bapak TNI yang pemilik perusahaan ini. Langsung semangat. Hari ini kita menuntut hak kita. Kalau tidak hari ini kapan lagi? Tapi alhamdulillah hari ini kita cuma dihadapkan oleh aparat. Tidak ada petinggi Astra di sini saya lihat. Saya bingung juga mau menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Dengan siapa kita berkomitmen, saya tidak tahu. Yang kita hadapi cuma aparat semua ini. Kita juga bingung apa yang harus kita sampaikan. Biar kita berkoar-koar sampai habis liur. Karena sampai. Harapan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, umpang nanggawa ronto, semangat! Kita ambil hak kita. Perlu diketahui. Perlu bapak-bapak aparat penegak hukum ketahui. Kita turun ke lapangan ini. Kita berada di sini. Kita cuma menjalankan amanah undang-undang. Kita tidak mengganggu perusahaan. Kalau undang-undang bisa dijalankan dengan tertib, bisa dikawal, kemungkinan masyarakat tidak bakal berada di sini. Bikin komitmen, bikin pernyataan sikap. Kalau perusahaan tidak bikin komitmen hari ini, kami nyatakan di desa kami menolak dengan segala perusahaan di sini. Dan kami, masyarakat Tiga Desa, mendukung dengan pencabutan izin konsesi PTGG. Apabila tuntutan kami tidak direalisasikan hari ini, kami minta komitmennya. Kami sudah bosan. Kalau perlu diketahui lagi, selama 27 tahun, kami menunggu. Jadi kami sudah bosan. Tolong dari pihak perusahaan, perwakilan perusahaan siapapun itu, jangan kami dihadapkan dengan aparat. Selama bertahun-tahun ini kami selalu dihadapkan aparat. Kami tidak mau diintimidasi. Di sini tidak ada. Kami tidak mau diintimidasi. Masyarakat kami ingin punya hak di sini. Masyarakat kami ingin membangun perusahaan ini juga. Kalau perusahaan ingin bergandengan, ayo kita bergandengan. Bersama-sama kita membangun. Tapi kalau perusahaan tidak mau bergandengan, kami menolak. Kami menolak perusahaan berada di wilayah kami. Kalau perusahaan mau bergandengan kami, ayo sama-sama kita bangun. Kita bangun perusahaan ini sama-sama. Tapi kalau perusahaan tidak komitmen dengan kami menolak. Betul. Buat apa perusahaan berada di sini kalau tidak ada kontribusinya buat masyarakat kami? Banyak kesenjangan sosial yang tidak. Wakilan dari perusahaan, perlu bapak-bapak ketahui. Coba tunjukkan masyarakat Nanggawa yang bekerja di sini. Ada apa tidak? Yang ketiga lagi, kira-kira perlu diketahui lagi, ada tidak kontribusi perusahaan selama ini buat masyarakat desa Nanggawa? Tidak ada. Perambahan hutan, pencemaran lingkungan terjadi di desa kami. Banyak hal-hal yang harus kita sampaikan dengan perusahaan. Tapi apa? Jawaban perusahaan, selalu kami dihadapkan dengan aparat, selalu diintimidasi. Jelas, dengan narasi-narasi janji-janji yang tidak jelas buat masyarakat kami. Jadi banyak yang dikeluarkan oleh masyarakat kami. Tolong perusahaan
Walau siapa yang mewakili di sini, jangan dihadapkan ke aparat. Pak polisi Sampai kami mendapatkan komitmen tidak direalisasikan, kami bukan mengancam. Kami akan turun lagi dengan skala yang lebih besar dan menduduki pabrik ini. Demikian, sekian. Ada tambahan? Jauh, Pak. Kami memohon, Pak, agar kami dimajukan lagi, Pak. Ini terlalu mepet, Pak. Ya, mohon dimengerti. Dan kami minta Pak, Bapak keamanan ya. tolong panggil pihak perusahaan Pak, biar kami konsultasi sama mereka Pak. Pak. CDM. Jadi ini ada Pak Joko Susilo, mungkin masyarakat belum kenal, belum akrab. Ini Pak Joko Susilo, penggantinya Pak Trianto. Pengganti Pak Trianto. Jadi di sini Pak Joko Susilo mewakili pihak perusahaan dari PT Astra untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata titipan dari manajemen PT Astra. Jadi minta tolong buat Pak Joko, kita sudah beberapa kali bertemu, kita sudah beberapa kali berbicara, kita sudah beberapa kali mediasi dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, belum tingkat pusat aja lagi Pak. Jadi saya mohon, sekiranya Pak Joko, beberapa kali saya sampaikan dimanapun berada, di forum dimanapun sama Pak Joko, saya minta transparansinya, keterbukaannya dari perusahaan ke masyarakat. Intinya itu Pak. Jadi biar masyarakat tahu, biar masyarakat dengar. Tujuan masyarakat di sini ingin memperjelas. Yang pertama itu, saya sampaikan juga kemarin di forum. Saya ingin menarik benang lurus antara perusahaan dan masyarakat. Saya tidak mau masyarakat saya selalu dikriminalisasi. Intinya itu. Biar jelas semuanya. Yang mana hak perusahaan, yang mana hak masyarakat. Saya rasa kita berjalan berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang. Jadi di sini saya menyampaikan biar ada pembatas antara masyarakat dan perusahaan. Yang pertama itu, seandainya sudah terjadi pembatas, kalau memang itu hak masyarakat, kembalikan. Kita sudah sepakat dengan Pak Trianto bahwa ada kesepakatan itu, kalau memang itu hak masyarakat tetap dikembalikan. Yang kedua lagi, kalau memang itu haknya perusahaan, masyarakat dulu, silakan. Kita komitmen Pak, kita transparansi, kita terbuka. Jadi saya mohon sampaikan apa adanya ke masyarakat, seperti apa, kalau mau itu berproses berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, sampaikan. Dari perusahaan itu adalah masuk wilayah potensi desa Umpang yang tidak pernah mengeluarkan administrasinya atau pengizinannya terhadap perusahaan Astra. Nah, tuntutan kami tentu tidak lain adalah 20% itu saja. Sebenarnya 20% harus dikembalikan itu. Harus dikembalikan, betul atau tidak? Nah, jadi kami minta jawaban hari ini. Kalau Bapak selaku pimpinan yang ada di Astra pada saat ini tidak bisa memberi jawaban, maka kami minta kepada orang yang bisa memberikan jawaban hadir ke kota Pangalangun atau ke perusahaan ini, supaya tidak berlarut-larut. Kalau misalnya digantikan seperti Bapak terus menerus, saya rasa tidak ada penyelesaian. Saya jamin hari ini Bapak tidak bisa memberikan penyelesaian. Paling ujung-ujungnya akan saya sampaikan kepada pimpinan, itu saja jawabnya. Karena itu pengalaman saya sudah. Saya memimpin demo bukan satu kali ini. Dan perusahaan hanya itu terus jawabnya. Maka kami minta sekali lagi khusus dari Desa Umpang ini, agar pimpinan puncak yang bisa memberikan kepastian hadir di tengah masyarakat Desa Umpang dan sekitarnya. Itu saja. Kapan waktunya? Kita beri tempo kapan sesuai dengan aturan ataupun kesepakatan kita pada hari ini. Karena kita tahu pasti jawabannya akan disampaikan itu saja. Tidak ada jawaban yang pasti besok atau lusa atau 1 tahun, tidak ada. Saya jamin. Bagi kita sekalian, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sabe salamat lingkungan alatai, salam saujud karinde Malembang. Adel Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Yang saya hormati pimpinan
PT Astra Agrolestari, CDAM Bapak Joko ya. Hari ini kami berkumpul di sini bukan tanpa sebab, Pak. Tapi kami hadir di sini untuk menuntut hak-hak sebagai masyarakat yang telah disandra oleh kepentingan-kepentingan oligarki. Tapi perjuangan kami tidaklah mudah. Perjuangan kita tidaklah mudah. Perjuangan kita adalah melawan tirani besar yang ada di hadapan kita saat ini. Melawan kepentingan tirani oligarki. Siapa kita melawan? Siapa kita melawan? Siapa kita melawan penindasan ini? Siapa kita melawan tirani besar saat ini? Ada yang punya korek lah. Ini sudah saatnya kita melawan bentuk penindasan itu. Siapa yang tidak? Kalau bukan kita saat ini, siapa lagi? Hari ini harus dipastikan kami meminta komitmen kepada pihak perusahaan untuk memberikan komitmen yang pasti kepada masyarakat 3 desa saat ini. Jika tidak sekarang, maka 60 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan menjadi babu di tanah kita sendiri. Untuk yang selama ini hampir kita rasakan. Bahkan hari ini kita masih dijajah hak-hak, dirampas oleh mereka. Saya minta teriakan yang keras. Merdeka! 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 Apakah ini yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia? Selama hampir 27 tahun kami sebagai penonton, sementara kalian mengeruk keuntungan di tanah kami tanpa ada kontribusi yang nyata untuk kehidupan masyarakat. Anak cucu kami dan kepastian masa depan yang layak untuk masa depan kami sampai hari ini pun tidak ada. Kami tidak pernah menghambat iklim investasi di Kobar. Kami tidak pernah menghambat iklim investasi di daerah kami. Tapi kami hanya menuntut hak-hak kami yang belum terpenuhi oleh perusahaan saat ini. Sungai kami tercemar, danau kami tercemar oleh limbah zat kimia yang kalian buang ke sungai, telah merusak asa masyarakat saat ini. Tahukah kalian, sebelum adanya perkebunan kelapa sawit, ratusan orang menggantungkan harapan di sungai tersebut. Bahkan sungai tersebut menjadi urat nadi perekonomian mereka. Saya minta seluruh masyarakat untuk menjawab yang hadir pada saat ini peserta aksi. Kami rakyat Umpang bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Runtuh bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Nangamua bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat Tumbang, hidup rakyat Runtuh, hidup rakyat Nangamua. Merdeka! Merdeka! Ini sudah berjalan, mungkin kualitasnya kita akan sama-sama kawal Pak nanti Pak. Kami tetap akan melibatkan Pemda terutama terkait dengan HGU ya dan seterusnya. Kita akan serahkan ke Pemda untuk sama-sama kita bersama menyelesaikan hal itu Pak. Karena tahapannya memang itu harus dilakukan. Kemudian komunikasi seperti tadi yang disampaikan kita akan perbaiki Bapak-Bapak. Kami akan mulai
Bahkan kemarin kami juga mulai ke Umpang, ya Pak, mungkin masih belum sesuai harapan Bapak-Bapak, tapi kami optimis dengan komunikasi yang baik, satu persatu nanti solusi akan kita temukan Bapak-Bapak. Kita akan mulai Pak. Mulai kemarin kami sudah action itu, ya. Jadi mohon maaf, kami berusaha untuk komitmen. Siap Bapak-Bapak. Siap. Kemudian terkait dengan CSR ya Bapak-Bapak semua, kita siap untuk bareng nanti. Ayo kita rumuskan bareng-bareng. Kita nanti akan relevansikan dengan mekanisme yang ada di kami. Saya sangat optimis ketika kita masih bisa duduk bareng, kita akan menemukan solusi Pak. Saya yakin Pak. Saya akan kerja keras untuk itu Bapak-Bapak ya. Dengan pendampingan tim Pemda, kemudian Bapak Kapolres sebagai pemangku keamanan, insya Allah kami akan fokus satu persatu Pak Robi dan kawan-kawan. Itulah komitmen kita Pak. Saya optimis satu persatu solusi akan kita selesaikan. Mana yang cepat ya kita lakukan. Mana yang perlu tahapan tentunya kita ikutin tahapan itu. Ya. Sekali lagi saya siap berdampingan dengan bapak-bapak semua ya untuk menjadi partner menyelesaikan permasalahan satu persatu sesuai dengan tahapannya Pak. Mohon izin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kami pertama komunikasi dulu, kami harus perbaiki target kami dan kami sudah berjalan Pak Novi ya. Pelan-pelan kita selesaikan ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya, kita bisa berjalan dengan baik seperti ini. Kita tangkap semua dan kita maraton akan diskusikan secara internal. Karena internalisasi kita lakukan Bapak-Bapak ya. Siap Bapak tidak? Buat pernyataan Bapak, pakai bahasa Ibu kita. Siap. Jadi ada beberapa tuntutan kita, ada beberapa poin-poin tuntutan kita yang kita sampaikan. Ini atas permintaan masyarakat, bahwa kita bersepakat tapi di atas materai. Berkurang. Kita meminta mendengar dari perusahaan lagi. Kalau kita minta hadirkan pimpinan perusahaan yang tertinggi, itu saja. Apa 1 minggu mereka siap hadir, atau 10 hari dia siap hadir, itu saja. Kita bikinkan pernyataan tidak terbuka. Kalau ada proses ini sampai diganti lagi Pak, sampai diganti Kapolresnya, diganti bupatinya, diganti pimpinannya, itu proses terus. Tidak ada penyelesaian. Walaupun yang mendengar 10.000, sama saya 100.000 pun akan mereka tanda tangani. Itu proses. Karena kita ini sudah mengalami itu, bukan hanya sekarang. Saya tidak memprovokasi, tapi kenyataan fakta yang ada. Jadi bagaimana kita sepakati saja kalau pimpinan yang di Jakarta, pimpinan Astra ini maksud kita, hadir di sini memberikan kepastian. Itu saja. Terima kasih. Baik ya. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan ya dengan tahapan, sekali lagi Bapak-bapak, komunikasi ya ini kita perbaiki betul-betul. Kemudian CSR, ayolah kita duduk bareng dengan perwakilan Liga Desa, kita akan rumuskan seperti apa. Itu komunikasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Yang pasti kami awali dengan perbaikan komunikasi silaturahmi Bapak-bapak. Pelan-pelan kita akan temukan solusi. Tulis itu bukan berarti hanya kita sampaikan kata-kata, dengan seluruh yang terkait kita sampaikan itu. Jadi kalau
hanya begini aja Pak. Artinya selama ini kenapa dari demo ini kan makan pernah apresiasi. Artinya Pak, saya sebagai fasilitator saya dari desa ini, saya langsung surat itu, menuliskannya ke PT Astra agar datang bersama ke desa masyarakat ini. Jadi kalau hanya itu aja jawaban yang tidak boleh balik, PT Astra datang sudah dibahas itu. Bukan hanya Bapak ya, Bapak kemarin tidak tahu. Itu sudah tahun 2021 September 2021. Jadi mohon Pak, artinya pastinya masyarakat begini. Apa yang menjadi tuntutan tadi semuanya disampaikan itu minimal harus ada respons dari perusahaan untuk supaya mereka bagi mereka ini selamanya. Pabrik ini sayang loh tutup. Tapi ini jangan langsung. Langkah pertama itu bagaimana kita kami menolak. Jadi mohon Pak kiranya karena canggih kok Pak. Sekarang berbicara di sini pun kita sampai ke Jakarta. Ya. Akan serahkan ke Pemda untuk sama-sama kita bersama menyelesaikan hal itu Pak. Karena tahapannya memang itu harus dilakukan. Kemudian komunikasi seperti tadi yang disampaikan kita akan perbaiki Bapak-Bapak. Kami akan mulai. Bahkan kemarin kami juga mulai ke Umpang ya Pak. Mungkin masih belum sesuai harapan Bapak-Bapak. Tapi kami optimis dengan komunikasi yang baik satu persatu nanti solusi akan kita temukan Bapak-Bapak. Kita akan mulai Pak. Mulai kemarin kami sudah action Ibu ya. Jadi mohon maaf kami 27 tahun baru kemarin. Siap Bapak. Dah 27 tahun sudah. Siap. Kemudian terkait dengan CSR ya Bapak-Bapak semua, kita siap duduk bareng nanti Pak. Ayo kita rumuskan bareng-bareng. Kita nanti akan relevansikan dengan mekanisme yang ada di kami. Saya sangat optimis ketika kita masih bisa duduk bareng, kita akan menemukan solusi Pak. Saya yakin Bapak. Ya. Saya akan kerja keras untuk itu Bapak-Bapak ya. Dengan pendampingan tim Pemda, kemudian Bapak Kapolres sebagai pemangku keamanan, insya Allah kami akan fokus satu persatu Pak Robi dan kawan-kawan. Itulah komitmen kita Pak. Saya optimis satu persatu solusi akan kita selesaikan. Mana yang cepat ya kita lakukan dulu. Mana yang perlu tahapan tentunya kita ikutin tahapan itu ya. Sekali lagi saya siap berdampingan dengan bapak-bapak semua ya, untuk menjadi partner menyelesaikan permasalahan satu persatu sesuai dengan tahapannya Pak. Mohon izin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kami pertama komunikasi dulu, kami harus perbaiki target kami dan saat ini kami sudah berjalan Pak Novi ya. Saya optimis ini bisa pelan-pelan kita selesaikan. Ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa berjalan dengan baik seperti ini. Kita tangkap semua dan kita maraton akan diskusikan secara internal. Secara internalisasi kita lakukan Bapak. Kapan Pak? Ya. Kapan? Berproses Pak. Waktu berapa minggu? Kapan? Berapa hari, berapa minggu gitu loh. Dibohongi terus. Ya. Lagi Bapak-bapak. Komunikasi. Ya. Ini kita perbaiki betul-betul. Kemudian CSR, ayolah kita titik bareng dengan perwakilan tiga desa. Nantinya kita akan rumuskan seperti apa. Itu Pak. Itu kita. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Yang pasti kami awali dengan perbaikan komunikasi silaturahmi dulu Bapak-bapak. Pelan-pelan kita akan temukan solusi-solusi yang lebih solutif. Demikian Mas, terima kasih ya. Hari itu terus dengan lain. Merampas hak perusahaan, siapa yang dulu merampas? Perusahaan lah yang merampas hak kamu. Kenapa masyarakat
seperti ini karena perusahaan mencuri. Lahan kami tidak dibayar. Ditanam di luar HGU, bukan ditanam di hutan produksi. Apakah ini suatu dibilang tidak mencuri? Itulah bapak-bapak kepolisian. Izin lokasi khususnya di Desa Umpang. Di Desa Umpang tidak pernah memberikan izin lokasi, tetapi keberadaan tanaman perusahaan ini berada di wilayah Desa Umpang. Itu menurut bapak-bapak pelanggaran hukum tidak? Yang lebih anehnya lagi ialah apabila masyarakat melakukan kesalahan yang dibilangnya penjarahan dan maling, ditangkap. Tapi kalau perusahaan secara luas ini mengambil hak masyarakat, dibiarkan saja. Hukum tahu bagaimana kondisi saat ini, bagaimana kondisi masyarakat ini. Dan ini menjadi pertanyaan kami khususnya warga masyarakat Desa Umpang. Izin lokasinya di Arut Utara, tetapi fisiknya di Arut Selatan. Kami tidak pernah mendukung izin-izin itu. Makanya kami berani melakukan aksi panen waktu Baik, yang untuk perwakilan dengan muak hadir di sini dan menyampaikan aspirasinya. Setidaknya 1 atau 2 orang untuk menyampaikan orasi. Palingnya Pak pakai dasi. Ini harus dengar semuanya. Hari ini kita menuntut hak kita. Kalau tidak ini kapan lagi? Tapi alhamdulillah hari ini kita cuma dihadapkan oleh aparat. Tidak ada petunjuk astral di sini saya lihat. Saya bingung juga mau menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Dengan siapa kita berkomitmen, saya tidak tahu. Mangkulahnya Om. Ini saya. Oke, itu paparan dari kami Desa Umpang untuk sementara. Silakan dari Desa Nangamuak. Tertulis itu. Bukan berarti hanya kita sampaikan kata-kata. Dengan seluruh yang terkait kita sampaikan itu. Jadi kalau hanya begini aja Pak, artinya selama ini kenapa jadi demo ini? Karena Astra tidak pernah apresiasi. Jawabnya itu situ jam, jawabnya tidak lain. Artinya Pak, saya sebagai fasilitator saya dari desa ini, saya langsung membuat surat itu, menuliskannya ke PT Astra agar datang bersatu ke desa masing-masing. Jadi kalau hanya itu aja jawaban terus dengan kita bolak balik, PT Astra Jakarta sudah dibaca itu. Bukan hanya Bapak ya, Bapak mungkin baru datang kemarin tidak tahu. Itu tahun 29 September 2021. Jadi mohon Pak, artinya maksudnya masyarakat itu begini. Apa yang menjadi tuntutan tadi semuanya disampaikan itu minimal harus ada respons dari perusahaan untuk supaya mereka masih di sini kan mereka selamanya. Pabrik kalian ini sayang loh tutup loh. Betul. Kalau tidak ada kulit tutup. Pantang mundur. Pantang mundur. Ini mohon Pak Susilo, kiranya sekarang kecanggih kok Pak. Sekarang berbicara di sini pun kita sampai ke Jakarta. Betul. Sekarang kita bisa bicara ke Jakarta sampai ke Amerika pun sampai. Betul. Kenapa harus begitu saja terus begitu? Ya. Menurut Andi. Tanggal tunggunya. Tanggal tunggu berapa hari? Ya, betul ditulis. Masa tunggu. Habis udah luar sana ya. Ada
poin-poin yang kita minta sudah dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jadi kita hargai keputusan perusahaan. Kita hargai perusahaan. Kita macam-macam gini. Maksudnya gini. Kita meminta komitmen perusahaan. Perusahaan sudah berkomitmen. Ya. Sudah Pak. Kami pelajari betul apa ini, tolong dibacakan lagi. Kita berarti minimal lah orang yang terpenting lah. Minta orang yang terpenting bang. Jangan tapi orang yang terpenting yang datang. Yang pastinya gini, kita komunikasikan di Bank Perusahaan dikawal oleh Pak Suparel. Ya. Mohon izinkan kami mewakili perusahaan, Bapak-bapak ya, Ibu, tolong kita saling memahami situasinya ya, Pak, Bapak-bapak. Jadi mohon bisa didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menjawab beberapa aspirasi dari teman-teman semua di Garisa. Lebih keras lagi Pak. Ada volumenya tuh apa? Volumenya. Tes. Ya. Tes. Tiga Pak. Baterainya suap. Oke, baik. Ada banyak hal tadi disampaikan ya Bapak-bapak. Dari derajat kami sebagai masyarakat yang di lingkungan ini, kami aja merasa di desa yang kami cintai itu Desa Runtuh, aktivitas kami itu ialah mayoritas sebagai pencari ikan atau nelayan. Bahkan apa yang disebut penghasil ikan akan terhambat karena sungai-sungai kami pun buntu oleh kegiatan-kegiatan oleh PT Astra, yaitu mencemari sungai kami, dan bukti pun ada. Kasus ini bukan satu kali ini saja yang kami sampaikan, bahkan bertahun-tahun kami sampaikan hal ini, tapi tidak ada satupun dari perusahaan untuk menanggapi dan merealisasi yang kami tuntut ini. Buat apa ada pimpinan perusahaan kalau memang tidak mau menyelesaikan permasalahan? Kami di sini bukan mengeroyok suatu perusahaan, karena inilah cara kami untuk menyampaikan aspirasi kami di depan perusahaan. Yang pastinya kami ini menuntut tanggung jawab PT Astra agar menormalisasi lagi mata pencaharian kami di bidang perikanan. Yang ada di Sungai Betang Pagar itu sudah kacau Pak sungainya. Mungkin bapak-bapak di sini tidak tahu, apalagi bapak polisi tidak tahu, karena bapak-bapak mungkin tidak pernah turun ke sungai. Tapi kita yang merasa dampaknya akan hal itu. Masyarakat itu perlu pengertian dan juga sampaian dari perusahaan agar apa yang diinginkan masyarakat itu ditanggapi, dinormalisasi, bahkan kalau perlu masyarakat itu digandeng, ayo bagaimana caranya. Ini sampai sekarang pun tidak ada satupun dari perusahaan untuk menanggulangi hal itu. Itu sudah tercemar sungai kami Pak. Karena efek dari limbah itu asal bapak semua tahu di sini yang hadir, efek dari limbah itu bukan masyarakat Runtuh saja yang merasakan, bahkan sampai ke Betang Arut, Pangkalan Bun pun akan merasakan. Bahkan berdasarkan yang telah disampaikan saudara kami tadi, kami ingin menemui pimpinan perusahaan agar tuntutan kami ini ditanggapi dan juga istilahnya dikabulkan. Karena kalau kami berhadapan dengan bapak polisi ini tidak ada jadinya Pak, tidak ada penyelesaian.
kalaupun tidak ada pimpinan dari perusahaan yang muncul hari ini di depan kami dan merealisasikan apa yang kami tuntut hari ini, maka sampai kapanpun kami akan terus menuntut, bahkan acara ini pun berlangsung sampai kapanpun. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Oke lah, bapak-bapak kepolisian di sini untuk menggandeng kami, mengaman kami. Tapi setidaknya bapak polisi juga mengingatkan ke perusahaan agar apa yang dituntut masyarakat itu akan segera ditanggapi. Kita tidak perlu beradu argumen dengan kepolisian karena bapak kepolisian di sini tugasnya pengamankan. Kami hanya menuntut dari perusahaan apa yang kami tuntut itu akan diselesaikan hari ini juga. Sebenarnya rencana kami itu di depan sana, Pak. Tapi oleh karena Bapak ini sudah mencegat kami di sini, ya oke lah, tidak masalah. Tetapi kami tetap maju dan artinya kami akan menemui pimpinan. Sebelum pimpinan itu turun ke lapangan dan menyatakan apa yang kami sampaikan ini adalah disetujui. Jadi mohon maaf aja Pak, kami akan menetap di sini. Sudah 27 tahun Bapak-bapak semua. Jadi di sini Pak Joko Silo mewakili pihak perusahaan dari PT Astra untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata titipan dari manajemen PT Astra. Jadi minta tolong buat Pak Joko, kita sudah beberapa kali bertemu, kita sudah beberapa kali berbicara, kita sudah beberapa kali mediasi dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, belum tingkat pusat aja lagi Pak. Jadi saya mohon sekiranya Pak Joko, beberapa kali saya sampaikan dimanapun berada, di forum dimanapun sama Pak Joko, saya minta transparansinya, keterbukaannya dari perusahaan ke masyarakat. Intinya itu Pak. Jadi biar masyarakat tahu, biar masyarakat dengar. Tujuan masyarakat di sini ingin memperjelas. Yang pertama itu, saya sampaikan juga kemarin di forum. Saya ingin menarik benang lurus antara perusahaan dan masyarakat. Saya tidak mau masyarakat saya selalu dikriminalisasi. Ini itu. Biar jelas semuanya. Yang mana hak perusahaan, yang mana hak masyarakat. Saya rasa kita berjalan berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang. Jadi di sini saya menyampaikan biar ada pembatas antara masyarakat dan perusahaan. Yang pertama itu, seandainya sudah terjadi pembatas, kalau memang itu hak masyarakat, kembalikan. Kita sudah sepakat dengan Pak Trianto bahwa ada kesepakatan itu, kalau memang itu hak masyarakat, tetap dikembalikan. Yang kedua lagi, kalau memang itu haknya perusahaan, masyarakat legowo, silahkan. Kita komitmen Pak, kita transparansi, kita terbuka. Jadi saya mohon sampaikan apa adanya ke masyarakat. Seperti apa, kalau mau itu berproses, proses seperti apa, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, sampaikan. Biar masyarakat mendengar, biar masyarakat tahu, dan kami pun tidak ditekan oleh masyarakat bahwa ditanya-tanyakan permasalahan ini. Kita transparan semuanya Pak. Tolong sampaikan Pak. Untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan sama-sama kita jaga keamanan ketertiban di wilayah Kobar, khususnya di daerah Humpang, termasuk juga di wilayah perusahaan Pak ya. Sama-sama ya. Silakan aja Pak. Kalau mau menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan silakan aja. Mik, mainkan Mik. Hadir pada hari ini anak-anak jin semuanya. Karena tempat jin buang anak, jadi intinya jinnya tidak ada, anaknya yang muncul pada hari ini. Betul atau tidak? Maka sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak polisi, tolong jembatani kami untuk operasinya atau izinnya, pengizinannya terhadap perusahaan Astra. Nah, tuntutan kami tentu tidak lain adalah 20% itu saja. Sebenarnya 20% harus dikembalikan itu. Harus dikembalikan, betul atau tidak? Jadi kami minta jawaban hari ini. Kalau Bapak selaku pimpinan yang ada di Astra pada saat ini tidak bisa memberi jawaban, maka kami minta kepada orang yang bisa memberikan jawaban hadir ke kota Pangalangun atau ke perusahaan ini, supaya tidak berlarut-larut. Kalau misalnya digantikan seperti Bapak terus-menerus, saya rasa tidak ada penyelesaian. Saya jamin hari ini Bapak tidak bisa memberikan penyelesaian. Paling ujung-ujungnya akan
akan saya sampaikan kepada pimpinan. Itu saja jawabnya. Karena itu pengalaman saya sudah. Saya memimpin demo bukan satu kali ini. Dengan perusahaan hanya itu terus jawabnya. Maka kami minta sekali lagi khusus dari Desa Umpang ini agar pimpinan puncak yang bisa memberikan kepastian hadir di tengah masyarakat Desa Umpang dan sekitarnya. Kapan waktunya? Kita beri tempo kapan sesuai dengan aturan ataupun kesepakatan kita pada hari ini. Karena kita tahu pasti jawabannya akan disampaikan itu saja. Tidak ada jawaban yang pasti besok atau lusa atau 1 tahun, tidak ada. Saya jamin di sini saya berdiri. Terima kasih.